Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini jangan patah semangat buat teman-teman yang daftar formasi Arsiparis baik terampil maupun ahli. Silahkan nih belajar dari awal, dari sekarang pelajari dulu materi-materi khusus untuk formasi atau bidang kearsipan. Silahkan belajar materi, kemudian teman-teman banyakin latihan soal-soal. Kali ini aku ingin membahas tentang arsip vital nih teman-teman, dan kemarin juga banyak teman-teman yang dapat soal tentang arsip vital itu apa aja. Kita pahami dulu materinya. Yuk langsung aja kita belajar bareng ya. Yang pertama kita harus tahu dulu tentang pengertian arsip vital. Arsip vital itu apa sih? Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, menurut undang-undang yang wajib kita pahami, kita hafal, kita punya di HP kita. Silahkan teman-teman download. Nah, di situ pengertiannya kita udah tahu ya. Sekarang kita bahas tentang alasan penting pengelolaan arsip vital. Ada 3 alasan ya teman-teman. Yang pertama, alasan ekonomi. Organisasi menyadari jika arsip ini hilang atau rusak, maka membutuhkan biaya pengeluaran yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar, berdampak pada aktivitas dan efektivitas organisasi dalam penciptaan kembali arsip vital. Ini aku agak cepet ya teman-teman pembahasan untuk materinya, karena untuk arsip vital ini banyak banget yang akan kita bahas. Yang kedua alasannya adalah alasan hukum. Setiap organisasi memerlukan status hukum sebagai bukti keberadaannya, eksistensinya, maupun hubungan dengan organisasi lain, dan arsip vital merupakan bukti legal organisasi, hal yang tidak diinginkan jika ketiadaan bukti legal akan mempengaruhi perkembangan suatu organisasi itu. Yang ketiga adalah alasan politis. Pengelolaan terhadap arsip ini cenderung politis terkait dengan kepentingan organisasi dan biasanya sulit dipisahkan dengan polisi yang dikeluarkan oleh organisasi. Faktor kepentingan politik organisasi akan senantiasa mengiringi proses pengelolaan arsip vital ini. Nah, setelah kita tahu pengertian arsip vital itu apa dan alasan penting kenapa harus ada atau dilakukan pengelolaan arsip vital itu untuk alasan apa, nah kita lanjut membahas fungsi dari arsip vital sendiri itu apa saja nih. Yang pertama adalah memori organisasi. Yang dimaksud dengan memori organisasi adalah arsip vital merupakan arsip dinamis yang di dalamnya menyimpan nih memori aktivitas yang dilakukan organisasi yang berupa kebijaksanaan dan strategi bagi organisasi. Arsip vital merupakan aset bagi organisasi tersebut ya teman-teman. 2. Fungsi sebagai bukti hukum. Salah satu legalitas pengakuan secara hukum adalah dengan adanya arsip pengakuan hukum. Arsip ini kemudian dikategorikan sebagai arsip dinamis vital. Semakin banyak arsip yang diperlukan dan dipergunakan dalam kaitannya dengan hukum, maka semakin jelas bahwa arsip tersebut menunjang litigasi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah aset organisasi. Arsip vital sebagai aset organisasi berarti merupakan bagian dari kekayaan organisasi. Informasi yang terkandung dalam arsip tersebut mampu melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak yang lain serta organisasi tersebut. Arsip vital di sini akan mendukung aktivitas internal maupun eksternal. Nah, ini adalah fungsi dari arsip vital ya teman-teman. Kita bahas untuk materi berikutnya adalah aspek penting nih arsip vital itu apa aja. Yang pertama adalah aspek fungsi. Aspek fungsi menjamin kepentingan operasional dan aktivitas suatu organisasi. 2 adalah aspek situasi. Aspek situasi menjamin organisasi mampu menghadapi serta adaptif dalam menghadapi segala macam situasi atau peristiwa yang dihadapi organisasi, termasuk dalam situasi bencana. 3. Aspek risiko. Aspek risiko menimbang dan menganalisis terkait risiko yang ditimbulkan dari upaya pengelolaan arsip vital jika tidak dikelola dengan baik.
Lanjut ke ciri-ciri arsip vital nih teman-teman. Arsip vital memiliki 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama harus ada demi keberlangsungan hidup suatu organisasi. Yang kedua, fisik dan informasinya memerlukan perlindungan dan pengamanan. 3, fisik arsipnya tidak dapat tergantikan. 4, merupakan aset bagi organisasi. 5, memiliki fungsi dinamis. Dan 6, diklasifikasikan sebagai arsip tingkat atau kelas 1. Jadi arsip vital ini memang benar-benar arsip yang penting ya teman-teman, arsip yang harus dilakukan pengelolaan yang baik atau pengolahan yang baik. Kita lanjut ke identifikasi arsip vital. Yang pertama, identifikasi arsip vital adalah 1, analis organisasi. Pertama, mengetahui dan memahami tugas dan fungsi organisasi melalui struktur organisasi. 2, mengetahui dan memahami fungsi substantif dan fasilitatif dari organisasi. 3, kebijakan dan strategi organisasi. Identifikasi yang kedua adalah klasifikasi arsip. Yang pertama ada arsip vital, terus klasifikasi arsip penting, 3, arsip berguna atau bermanfaat, dan 4, klasifikasi bahwa itu adalah arsip tidak berguna. Identifikasi yang ketiga adalah analis resiko. Analis resiko dengan mempertimbangkan dampak untung dan rugi bagi organisasi apabila kehilangan arsip tersebut. Menghitung biaya yang akan dikeluarkan dalam mengelola suatu arsip dengan membandingkan pengeluaran biaya apabila arsip tersebut tidak ditemukan. Nah, identifikasi arsip vital itu ada 3 ya teman-teman. Dianalisis organisasi, kemudian diklasifikasikan tuh arsipnya, kemudian baru dianalisis resikonya bagaimana. Nah, tahapan dalam identifikasi arsip vital itu sendiri yang pertama adalah pengolahan data nih teman-teman. Pengolahan data terdiri dari analisis hukum. Setelah memperoleh kepastian series arsip melalui formulir yang dikirimkan ke masing-masing satker atau satuan kerja dan rekomendasi dari unit kerja terkait arsip yang dikategorikan vital, maka selanjutnya dianalisis secara hukum nih dengan mempertimbangkan pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah arsip tersebut secara legal mengandung hak dan kewajiban atas kepemilikan negara atau warga negara atau organisasi? Yang kedua, apakah hilangnya arsip tersebut dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadap individu atau organisasi? Yang ketiga, apakah arsip yang mengandung hak hukum tersebut hilang harus dikeluarkan dalam bentuk surat pernyataan di bawah sumpah? Jadi tahapan dalam identifikasi arsip itu yang pertama ada pengolahan dengan cara dianalisis dulu secara hukumnya gimana ya teman-teman. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis resiko. Nah, setelah kita analisis secara hukum, kita analisis resikonya. Selanjutnya dengan mempertimbangkan pertanyaan sebagai berikut nih. Yang pertama, berapa lama waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengganti dokumen yang hilang? Nah, kedua, berapa banyak kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang hilang jika arsip tersebut hilang? Dan yang ketiga, berapa total kerugian yang timbul dari hilangnya arsip tersebut. Jadi ada beberapa tahap dalam pengolahan data ya teman-teman. Setelah dilakukan pengolahan data dengan analisis hukum dan analisis resiko, yang kedua dilakukan penyusunan daftar arsip vital ya. Setelah diperoleh hasil analisis terhadap jenis arsip yang dikategorikan vital, maka disusunlah nih pada tabel daftar arsip vital untuk ditandatangani ketua tim kerja yang dibentuk sebelumnya dan dapat dievaluasi setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan organisasi. Kemudian untuk manajemen keadaan darurat ya teman-teman, kegunaan manajemen keadaan darurat untuk arsip dan informasi ini ada 9. Yang pertama, mengidentifikasi cara preventif menghindari musnahnya arsip dan informasi. 2. Mengidentifikasi sumber-sumber informasi dan arsip organisasi. 3. Menyiapkan respon yang sistematis atau tindakan atau tanggapan terhadap bencana yang membahayakan arsip, informasi, dan organisasi. 4. Mengidentifikasi pegawai yang merespon atau tindakan terhadap bencana dan peran mereka. 5. Melaksanakan prosedur pemulihan arsip dan informasi yang rusak.
6. Melaksanakan prioritas pemulihan. 7. Mengidentifikasi sumber peralatan, bahan dan layanan untuk pemulihan arsip yang rusak. 8. Mengantisipasi terhadap tantangan tanggap darurat perkembangan teknologi informasi yang tentunya akan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. 9. Memastikan dukungan dari pimpinan dan seluruh stakeholder yang menjalankan manajemen tanggap darurat dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Nah, ini kita bahas dulu untuk materi arsip vital di part 1 ini ya teman-teman. Nanti akan kita bahas lagi di materi part 2 untuk arsip vital, dan setelah materi nanti kita bikin lagi untuk soal-soal khusus tentang arsip vital. Nah, terima kasih ya teman-teman udah melihat video ini. Semoga video ini bisa buat teman kalian belajar, bisa membantu teman-teman dalam belajar untuk menghadapi tes P3K Formasi Arsiparis. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.